Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam soal pemikiran salah satu tokoh teknologi yang paling sering dibicarakan ya, Elon Musk. Hmm, Fokus kita kali ini ke visinya untuk Tesla Autopilot. betul. Sumber utamanya ini dari obrolan Mas sama Lex Fridman, di acaranya Fridman. Oh, yang itu ya? Iya. Dan penting dicatat di konteksnya. Wawancara ini dilakukan Fridman nggak lama setelah dia ikut rilis studi MIT soal kewaspadaan pengemudi pas pakai sistem bantuan, gitu. Oke. Fridman juga negasin banget di podcastnya kalau dia punya kontrol penuh soal pertanyaan, publikasi, independen dari Tesla, nggak ada hubungan finansial atau saham sama sekali. Sip. Jadi jelas ya sumbernya independen. Nah, misi kita sekarang ini, kita mau coba bongkar gimana sih Mas ya di obrolan itu ngelihat visi awal Autopilot. Visi awalnya. Terus pilihan-pilihan desain penting di baliknya, tantangan teknisnya menurut dia, dan ya arahnya mau kemana gitu. Oke. Buat Anda yang tertarik sama AI, otomatisasi, wah ini pasti seru nih. Yuk langsung aja kita bedah pemikirannya. Jadi kita bakal fokus ngeliat cara Musk memandang dunia lewat kacamata autopilot dan self-driving. Termasuk klaim-klaimnya yang lumayan kuat ya soal masa depan teknologi ini, yang dia sampaikan ke Friedman itu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Pas ditanya soal visi awal Autopilot, ini sekitar 2014 katanya, Musk itu nggak bilang ini mimpi atau fitur keren doang. Bukan sekedar fitur ya. Bukan. Buat dia ini tuh sebuah keharusan, kayak keniscayaan gitu. Dia ngelihat ada dua revolusi besar di industri otomotif, Dua ya? Apa aja tuh? elektrifikasi sama otonomi. Oke. Elektrifikasi dan otonomi. Pandangannya Musk emang jelas banget sih soal ini. Dia bilang, mobil di masa depan tanpa kemampuan otonom itu bakal kayak kuda di zaman sekarang. Kayak kuda? Maksudnya gimana tuh? Ya, jadi barang langka aja gitu. Mungkin buat hobi, tapi bukan alat transportasi utama. Dia yakin banget, setikanya pas wawancara itu ya, mobil otonom penuh nilainya bisa 5-10 kali lipat lebih tinggi. Wow, 5-10 kali lipat. Iya, jadi buat Tesla, otonomi itu bukan cuma tambahan, tapi inti evolusi mobil, biar tetap relevan, biar nilainya tinggi. Analogi kuda itu, wah langsung kena ya rasanya. Jelas banget dia mikirnya ini perubahan fundamental. Bukan cuma fitur kenyamanan. Betul. Ini soal redefinisi fungsi dan nilai mobil itu sendiri menurut dia. Pertaruhan besar sih ini. Gede banget. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan desainnya nih. Ini yang menarik dan bisa Anda lihat langsung di mobil Tesla kan? Mobil di layar, tujuannya apa coba? Nah, Musk nyebutnya itu pemeriksaan kewarasan, atau kalau istilahnya sanity check. Sanity check. Iya, buat pengemudi ngecek persepsi mobil gitu. Jadi kan banyak sensor tuh, kamera, radar, ultrasonik, GPS, terus ada EMU juga buat ngelacak gerakan mobil. Banyak ya sensornya. Banget. Nah, data dari semua itu diolah jadi representasi digital, namanya vector space. Vector space. Apa tuh? Kayak peta gitu. Mirip lah, kayak peta 3D virtual yang isinya posisi dan perkiraan gerak objek di sekitar mobil. Mobil lain, pejalan kaki, marka jalan, bahkan tong sampah katanya. Oh, oke. Nah, representasi inilah yang sebagian ditampilin di layar. Biar pengemudi bisa sekilas mastiin, oke, mobil gua kayaknya ngerti nih situasi sekitar. Tinggal bandingin aja layar sama pandangan mata. Jadi kayak jendela ke kesadaran mobilnya gitu ya. Biar percaya, biar paham. Tapi katanya Musk pakai tampilan yang lebih detail ya buat dia sendiri. Iya, dia ngaku ada debug view gitu. Buat para insinyur, jauh lebih kompleks. Nah, kenapa nggak itu aja yang ditampilin? Atau mungkin tingkat keyakinan sistemnya gitu. Kan penting juga. Nah ini dia, tantangan HMI-nya, antarmuka manusia mesin. Mas jelasin, debug view yang isinya mungkin kotak-kotak deteksi, label objek, atau data vector space mentah, itu infonya teknis banget. Terlalu rumit ya buat orang awam. Iya, buat kebanyakan orang yang nggak ngerti computer vision, malah bisa bikin bingung, bikin cemas malah. Jadi, yang di mobil konsumen itu kompromi. Kompromi gimana? Dioptimalkan biar pengguna awam cepat ngerti. Meskipun ya ngorbanin detail teknis kayak probabilitas deteksi gitu. Yang paling penting menurut Musk, algoritma, data, atau hardware? Di obrolan itu, Mas nekenin banget dua hal.
Pertama, data. Data ya? Iya. Kenapa tuh? Dia bilang Tesla untung besar karena armadanya banyak, waktu itu hampir 500.000 katanya. Dan mobil-mobil itu kan sensornya lengkap tuh. 8 kamera, radar, macam-macam. Terus datanya dikirim balik gitu? Iya, otomatis kirim data balik. Dia bahkan berani klaim, Tesla mungkin punya 99% data pengemudi dunia nyata yang relevan buat latih AI otonom. 99%? Gila juga klaimnya. Iya, karena waktu itu pesaing yang sensornya setara masih dikit banget katanya. Jadi aliran data masif ini jadi bahan bakar utama buat AI-nya belajar. Oke, data penting banget. Terus yang kedua? Kedua, perangkat keras atau hardware. Mereka kan bikin komputer FSD sendiri tuh, in-house. Oh iya, yang gantiin Nvidia itu kan? Betul, itu langkah krusial banget. Komputer ini dirancang khusus buat AI Tesla. Musk klaim ini jauh lebih kuat, bisa proses data semua kamera, resolusi penuh tanpa cropping. Tanpa motong gambar ya? Iya, dan masih punya headroom, kapasitas cadangan. Uniknya lagi, komputer FSD ini sebenarnya ada dua sistem on a chip, SoC. Jadi kayak dua komputer lengkap dalam satu chip. Dua. Buat apa tuh? Biar kencang? Bukan, murni buat keamanan, redundant. Jadi kalau satu gagal, yang lain langsung ambil alih. Kayak sistem di pesawat. Ah, oke. Jadi fokusnya safety ya? Terus yang ketiga, algoritma gimana? Nah, yang ketiga tentu algoritma. Meskipun nggak dibahas detail teknisnya di situ, ya juas nyempurnain neural network-nya itu fundamental. Biar bisa ngolah data segitu banyak, biar bisa memanfaatkan kekuatan hardware FSD-nya. Dan redundancy SoC itu juga nunjukin fokus keamanannya. Menarik. Terus gimana sistem ini belajar biar makin pinter? Terutama dari edge cases. Situasi aneh tapi penting itu loh. Nah, ini filosofi belajarnya Mas agak unik nih. Sedikit provokatif malah. Gimana tuh? Fokus utamanya di momen pas pengemudi ngambil alih kontrol dari autopilot. Namanya disengagements. Oke, dicatat ya setiap ambil alih. Dicatat semua. Terus tim Tesla nganalisis, kenapa diambil alih? Apa karena pengemudi pengen manuver yang belum bisa, kayak keluar tol lebih awal, atau karena sistemnya salah atau bikin nggak nyaman? Dianalisis sebabnya. Betul. Dari situlah muncul pandangan kuat Musk. Semua input dari pengguna pada dasarnya adalah kesalahan. Wah, kok gitu? Nyalahin pengguna dong? Bukan nyalahin, ini lebih ke filosofi desain. Sistem yang sempurna itu nggak butuh campur tangan manusia sama sekali. Jadi setiap intervensi itu sinyal kalau sistemnya perlu diperbaiki. Ah, oke. Paham. Jadi input manusia itu tanda ada yang kurang di sistemnya. Tepat. Tapi menariknya, sistem juga belajar dari sukses loh. Sukses gimana? Kalau mobil berhasil lewat persimpangan rumit atau tikungan tajam tanpa diambil alih, nah jalur optimal yang mobil ambil, itu namanya spline, dijadiin data latihan positif buat situasi mirip di masa depan. Oh, jadi belajar dari yang benar juga ya? Iya. Terus ada fitur Navigate on Autopilot kan, yang waktu itu relatif baru, yang bisa pindah jalur, ambil exit tol, nyalip otomatis itu. Oh iya, yang nggak perlu pakai tuas lagi buat konfirmasi. Nah, itu juga penting, karena ngurangin intervensi kenyamanan dari pengemudi, data disengagement jadi lebih fokus ke kegagalan atau kelemahan sistem yang benerang. Proses belajarnya jadi lebih efisien. Filosofi semua input adalah kesalahan itu emang kedengerannya radikal ya. Tapi jadi kunci buat ngerti target akhirnya dia. Otonomi penuh, di mana campur tangan manusia nggak perlu lagi. Bahkan mungkin nggak diinginkan ya. Betul. Nah, ngomongin otonomi penuh, apa aja sih langkah dan tantangan menuju full self-driving atau FSD menurut Musk di obrolan itu? Poin-poin utamanya gini. Pertama, dia yakin banget perangkat keras udah siap. Yakin banget ya dia? Banget. Mobil Tesla yang diproduksi waktu itu dengan komputer FSD, menurut dia, udah punya semua hardware yang dibutuhin buat FSD penuh. Ini klaim gede banget loh. Iya sih. Terus tantangannya di mana dong? Kedua, tantangan terbesarnya ada di penyempurnaan perangkat lunak. Ini proses jalan terus. Buat ngelatih neural network, ngembangin software kontrol yang lebih canggih, dikirimnya lewat update OTA. Over the air, oke. Ketiga, perluasan kemampuan bertahap. Jadi fungsi autopilot harus berkembang dari jalan tol yang lumayan gampang ditebak. Yang dia bilang pengubah permainan total buat kualitas hidup itu ya? Nah, itu dia. Dari situ harus bisa ke jalanan kota yang jauh lebih ribet, harus bisa ngenalin dan respons lampu lalu lintas, waktu itu lagi dikembangin katanya, navigasi persimpangan ruwet,
Sampai akhirnya bisa parkir otomatis di tempat parkir yang dia bilang kayak labirin. Parkir di labirin, pakai fitur summon itu. Iya, termasuk summon, yang mobilnya bisa nyamperin kita sendiri. Terus yang keempat, ini yang paling kontroversial. Apa tuh? Appreciating asset. Kok bisa? Mobil kan biasanya nilainya turun. Logikanya dia, karena kemampuan FSD penuh bakal dibuka lewat software di masa depan, di hardware yang udah ada, jadi nilai mobilnya bakal naik seiring waktu. Wah, itu sih Berani banget ya klaimnya. Pasti banyak perdebatannya itu. Pasti. Terutama soal kapan FSD penuh beneran jadi kenyataan kan? betul. Nah, sekarang kita geser ke sisi manusianya. Friedman kan nyebut studi MIT tuh, yang di data mereka nunjukin pengemudi kayaknya tetap waspada ya pas sistemnya nggak aktif. Gimana pandangan Musk soal pengawasan manusia? Masih perlu nggak sih? Nah, di sini pandangan Mas tegas banget. Mungkin bikin kaget sebagian orang. Gimana? Dia percaya isu kewaspadaan manusia bahkan menjadi tidak relevan segera. Hah, nggak relevan? Iya. Argumennya, kemampuan sistem naiknya eksponensial. Cepat banget. Jadi kebutuhan manusia buat ngawasin bakal hilang dalam waktu dekat. Dia bahkan bilang, maksa manusia terus ngawasin sistem yang udah canggih banget, malah bisa nurunin keselamatan. Kok bisa nurunin? Mungkin karena jadi bosen, jadi lengah, atau malah ganggu sistemnya. Dia bahkan ngasih prediksi waktu yang agresif banget waktu itu. Kapan tuh? Dia bilang, mungkin akhir tahun ini, 2019. Saya bakal kaget kalau nggak tahun depan, 2020. Wow, optimis banget ya. Banget. Dia pakai analogi operator lift. Dulu kan lift perlu operator tuh. Sekarang, lift otomatis jauh lebih aman, lebih efisien. Campur tangan manusia di sistem yang udah mateng bisa jadi sumber error baru. Mau ada orang pakai tuas gede ngendaliin lift Anda, gitu ya tanyanya. Persis. Terus soal kamera pemantau pengemudi, menurut dia itu cuma relevan kalau sistemnya masih lebih jelek dari manusia. Kalau sistem udah jauh lebih aman secara statistik, mantau pengemudi jadi kurang guna. Oke. Terus soal OODD atau Operational Design Domain, kondisi kapan sistem boleh aktif. Tesla sengaja milih OODD yang lebih luas. Bisa aktif di mana aja asal ada marka jalan jelas. Beda sama yang lain yang mungkin cuma di tol tertentu ya? Iya. Alasannya, karena menurut Musk, nyetir manual itu sendiri udah gila. Dia nyebut mobil mesin kematian 2 ton. Dia percaya di masa depan orang bakal ngelihat nyetir manual itu bahaya dan gak rasional. Kayak kita lihat operator lift manual sekarang. Wah, pandangannya konsisten banget ya sama filosofi input adalah kesalahan tadi. Intinya dia ngebayangin masa depan di mana manusia udah nggak nyetir lagi. Mesin ambil alih total. Karena dianggap jauh lebih superior dan aman ya. Betul. Terakhir nih, gimana soal keamanan dari sudut pandang lain? Buktiin keamanannya ke regulator gimana, terus ancaman kayak serangan adversarial yang bisa nipu AI itu. Nah, di sini Musk juga nunjukin PD yang tinggi banget. Pede lagi ya? Iya, buat meyakinkan regulator, dia nekenin perlu bukti statistik yang kuat. Bukan cuma jumlah kematian absolut, tapi tingkat kecelakaan per mil. Harus bisa nunjukin autopilot itu secara substansial, dia nyebut target 200-300% lebih aman dari rata-rata manusia. Perlu data kuat ya? Harus. Dia juga ngaku ada tantangan persepsi dan perhatian media regulator. Kecelakaannya ada autopilotnya, pasti disorot ribuan kali lebih heboh. Itu bisa ngaruh ke opini publik dan regulator. Nggak proporsional sama resikonya. Bener juga sih. Terus soal serangan adversarial, yang nipu AI pakai stiker di rambu gitu misalnya. Nah, soal ini, Musk kedengerannya yakin banget. Tentu sistemnya bisa tahan. Dia nyaranin teknik kayak pengenalan negatif atau negative recognition. Pengenalan negatif? Apa tuh? Jadi AI-nya dilatih nggak cuma buat ngenalin objek beneran, tapi juga spesifik buat deteksi dan nolak input yang kelihatan kayak upaya manipulasi atau hack. Dia bahkan bilang pertahanan buat serangan kayak gini tuh hal yang sangat mudah dilakukan. Wah, gampang katanya. Luar biasa pede ya sama tim teknisnya. Iya. Menjelang akhir obrolan, mereka geser dikit ke topik Artificial General Intelligence, AGI. Oh, AI yang super cerdas itu ya. Apa kata Musk? Singkat aja sih, tapi ada poin menarik. Musk percaya beberapa ide kunci buat AGI sejati itu belum ketemu. Tapi dia ngerasa kemajuannya bakal sangat cepat begitu ketemu terobosannya. Oke. Dia juga bedain jelas ya, AI sempit kayak autopilot
jago satu hal, sama AGI yang kemampuannya luas kayak manusia. Beda level lah ya. Banget. Terus ada pemikiran filosofisnya juga. Katanya AI masa depan mungkin bisa meyakinkan manusia kalau dia cinta sama kita. Hah? Cinta? Iya, dari sudut pandang fisika katanya, kalau perilakunya nggak bisa dibedain dari cinta sejati, lewat tes apapun, ya secara fungsional, itu adalah cinta sejati. Dalam juga ya mikirnya. Dan pertanyaan pamungkasnya buat AGI super cerdas nanti, apa yang ada di luar simulasi? Nyinggung hipotesis kalau realitas kita ini mungkin simulasi. Wah, makin jauh aja ya. Oke deh. Jadi, apa nih rangkuman utama dari eksplorasi kita kali ini, khusus dari obrolan Musk dan Friedman ini ya? Iya. Kita lihat keyakinan Musk yang kokoh banget ya sama hardware Tesla, optimisme yang radikal soal peningkatan software eksponensial gara-gara data, pandangan kalau peran pengawasan manusia bakal segera usang. Manusia adalah kesalahan buat nyetir. Gimana ya sebaiknya kita, sebagai individu dan masyarakat, nyiapin diri buat potensi transisi di mana peran kita di balik kemudi itu berkurang drastis, atau bahkan hilang. Pertanyaan penting tuh. Dan satu lagi, kalau klaim kontroversialnya soal mobil bisa jadi aset yang nilainya bertambah lewat software itu beneran kejadian, gimana ya dampaknya ke cara kita mandang kepemilikan mobil, nilai, dan mungkin seluruh model bisnis transportasi? Wah, iya, bakal ngubah banyak hal banget ya kalau itu terjadi. Pertanyaan besar buat kita pikirkan bersama. Terima kasih udah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.